Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat untuk belajar. Nah, pada pagi hari ini pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yaitu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang perbedaan agama. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai perbedaan budaya. Bagaimana perbedaan budaya yang terjadi di Indonesia? Yuk kita lanjut ke materinya. Pengertian kebudayaan. Menurut Koncaningrat menjelaskan kata kebudayaan berasal dari Sanskerta yang artinya dari kata budaya yang merupakan jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Culture adalah kata asing yang berasal dari bahasa Latin coller, yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Memiliki makna segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian dari budaya. Budaya sendiri bisa diartikan sebagai suatu kebiasaan atau pola perilaku dan pengetahuan atau keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu. Melalui budaya itu sendiri akan menimbulkan kekhasan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Bagaimana cara melihat hasil-hasil budaya? Menurut sosiolog J.J. Honigman, terdapat 3 wujud budaya. Yang pertama, gagasan wujud ideal, kedua gagasan tindakan, dan ketiga artefak karya. Pertama, kita akan bahas mengenai gagasan atau wujud ideal. Nah, gagasan atau wujud ideal kebudayaan merupakan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Di mana letak ide atau gagasan? Ide atau gagasan berasal dari dalam pemikiran manusia. Di mana letak ide atau gagasan? Ide atau gagasan berasal dari dalam pemikiran manusia. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulis. Selanjutnya, aktivitas atau tindakan, yaitu merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut sebagai sistem sosial. Nah, sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir, artefak atau karya merupakan wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya ini paling nyata dibanding dengan dua wujud kebudayaan lainnya. Selanjutnya, kalian akan mengetahui unsur-unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal. Pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Ketiga, sistem kemasyarakatan. Keempat, bahasa. Kelima, kesenian. Keenam, sistem pengetahuan. Dan yang terakhir, religi. Nah, selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia? Nah, yang pertama yaitu dari perbedaan lokasi. Dapat dilihat ya dari kedua gambar yang ada di samping. Nah, pertama kalian bisa lihat yang atas itu adalah rumah dari masyarakat Kalimantan. Bawahnya adalah rumah asli masyarakat Jawa. Nah, jelas berbeda kan? Nah, perbedaan kondisi alam Jawa dan Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan
yaitu yang bisa dilihat adalah berupa rumah. Selanjutnya, perbedaan agama dan keyakinan. Pertama, yaitu agama Hindu. Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa apa? Berupa adanya patung dan juga relief pada dinding-dinding candi. Kemudian, pada masa perkembangan kerajaan Islam, hasil kebudayaan seni bangunan dan ukir relief patung bergeser menjadi seni ukir. Yang bisa kalian lihat di samping ya perbedaannya. Yang atas ada relief, yang bawah kaligrafi. Ketiga, adat istiadat. Adat istiadat merupakan sikap serta kelakuan seseorang yang telah diikuti oleh orang lain dalam suatu jangka waktu yang cukup lama. Contohnya bagaimana? Contohnya di Bali. Terdapat ada upacara namanya ngaben, atau bisa juga disebut sebagai pembakaran jenazah, merupakan warisan dari leluhur. Kemudian yang bisa kalian lihat yang di bawah ya, gambar di bawah itu merupakan tradisi mumi dari masyarakat Papua, yaitu kebiasaan mengawetkan mayat. Yang keempat, kebiasaan. Faktor kebiasaan adalah faktor yang dipengaruhi oleh sering tidaknya orang itu melaksanakan suatu pekerjaan. Contohnya nih, misalnya orang selalu bangun kesiangan akibat perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi sebuah kebiasaan. Kelima, tradisi. Faktor budaya adalah faktor di dalam suatu masyarakat atau kelompok berbeda-beda. Begitupun juga norma dan nilai di dalam suatu masyarakat berbeda-beda. Jadi, hubungan antara budaya dan nilai, yaitu suatu norma di dalam suatu masyarakat, memiliki perbedaan masing-masing. Misalnya, kalian lihat gambar yang atas itu merupakan budaya atau tradisi sekaten, ya. Itu adalah upacara tradisional Jawa yang diadakan dalam 7 hari sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad. Upacara ini berasal dari kota Surakarta dan Yogyakarta. Selanjutnya, yang di bawah itu adalah lompat batu atau hombo batu, berasal dari desa Bawo Mataluwo Nias, Kabupaten Nias. Ya, di situ merupakan tradisi atau ritual untuk para pemuda suku Nias. Oke, dari materi-materi tersebut, semoga kalian dapat memahami tentang perbedaan budaya yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.